warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Siti Nurkolbia. Saya Desi Rahayu Takia. Kami dari kelas A4. Di sini kami akan menjawab soal materi tentang redox. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor A dan E, di mana ditanyakan soalnya reaksi redox. Apa sih reaksi redox? Reaksi redox merupakan kepanjangan dari reduksi dan oksidasi. Reduksi dan oksidasi. Nah, reduksi sendiri adalah penurunan bilox, sedangkan oksidasi adalah kenaikan bilox. Untuk menjawab soal nomor A, sebelumnya saya hapus dulu B, C, D nya karena yang saya akan jawab itu A dan E. Nah, untuk menjawab soal nomor A, yaitu merupakan reaksi redox, tentunya kita harus tahu biloxnya terlebih dahulu. Zn biloxnya itu 0 dikarenakan Zn termasuk ke dalam unsur bebas, di mana unsur bebas itu hanya terdapat hanya satu atom saja. H juga sudah diketahui, yaitu masuk golongan 1A, di mana setiap golongan 1A itu biloxnya 1. Cl itu sudah diketahui juga termasuk golongan 7A, di mana biloxnya itu -1. Nah, ini ZnCl2. Kita bisa menghitung dengan dua cara biasa dan cara cepat. Cara biasanya seperti ini, ZnCl2 itu BOZn plus Cl-nya itu kan kita tulis 2, indeksnya BOCl sebenarnya 0. Belum diketahui plus 2, BOCl-nya kan itu -1, sebenarnya 0. Jadi kita ini aja, kita pindah ruas, belum kita kaliin dulu. X plus 2 kali -1 yaitu -2. Kita pindah ruas, X plus 0, pindah ruas jadi positif, jadi plus 2 gitu. Zn-nya kita udah dapat plus 2. Cl-nya itu tadi -1. Lanjut, kalau cara cepet sih supaya balance langsung aja plus 2 gitu. H2 ini karena atomnya ini termasuk ke dalam unsur bebas karena terdiri hanya ada satu atom. Jadi udah kita bisa reaksiin Zn dengan Zn. Kita tarik. Ini 0 dan jadinya bertambah 2. Ketika bertambah, kenaikan, yaitu bisa dibilang kenaikan bilox, ini termasuk ke dalam oksidasi. Kita tulis oksidasi. H dengan H. Karena ini nggak direaksiin, karena ini tidak berubah ya, jadi kita reaksiinnya yang berubah. H dengan H ini menunjukkan reduksi, yaitu penurunan. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor E. Di sini soal nomor E ada CaCO3 bereaksi menjadi CaO ditambah CO2. Ca sendiri sudah diketahui biloxnya itu plus 2 dikarenakan termasuk golongan 2A, di mana semua golongan 2A itu biloxnya plus 2. Sedangkan O sendiri juga sudah diketahui atom O itu
min 2. Sudah diketahui, jadi ketika pakai cara cepat min 2 kali 3 itu min 6. CA nya udah diketahui plus 2. Agar habis di sini kita tambahin bilox C nya itu plus 4. Kalau pakai cara cepat begini seperti ini. Kalau pakai cara cepat seperti ini. Lanjut ke CA. CA seperti ini. Biloxnya sudah diketahui 2 karena yaitu tadi termasuk ke dalam golongan 2A. O-nya unsur atom O itu min 2. Dan O ini ada indeksnya. O seperti tadi termasuk biloxnya sudah diketahui min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Cara cepatnya langsung aja kita tulis plus 4 agar habis, begitu ya. Jadi seperti ini. Di sini karena reaksinya tidak berubah, CA-nya tidak berubah, C-nya tidak berubah, O-nya tidak berubah, sama-sama tidak berubah. Ini kita tidak bisa menyebutnya dengan reaksi redoks, di mana reaksi redoks sendiri harus ada penurunan bilox dan kenaikan bilox. Jadi ini bukan reaksi redoks. Redoks. Oke, kita lanjutkan ke bagian B. Di sini ada reaksi CH4 plus 2O2 bereaksi menjadi CO2 plus 2H2O. Untuk menentukan reaksi redoks, pertama-tama kita harus mencari biloxnya terlebih dahulu. Di sini ada 2 unsur, yaitu unsur C dan unsur H. Unsur H biloxnya adalah plus 1 dikarenakan H termasuk golongan 1A. Nah, di sini plus 1 dikalikan 4 sama dengan plus 4, berarti C ini agar senyawa CH4 itu sama dengan 0, berarti di sininya adalah min 4. Kemudian 2O2 biloxnya adalah 0 dikarenakan termasuk unsur bebas. Di sini juga ada 2 unsur, yaitu unsur C dengan unsur O. Unsur O biloxnya adalah min 2. Kemudian C-nya berapa? Kita hitung dulu yang O-nya. Min 2 dikalikan 2 sama dengan min 4. Berarti C di sini adalah plus 4. Nah, kemudian di sini juga ada 2 unsur, yaitu unsur H dengan unsur O. Unsur O biloxnya adalah min 2. H adalah plus 1. Plus 1 dikalikan 2 sama dengan plus 2. Nah, di sini kita cari yang mana termasuk reduksi, mana termasuk oksidasi. Di sini ada C. Kita tarik garis ke C ini. Ini termasuk min 4 ke plus 4 termasuk kenaikan bilox. Kenaikan bilox adalah oksidasi. Kemudian di sini ada O di sebelah kiri sama O di sebelah kanan. Ternyata terjadi perubahan bilox. O-nya menjadi reduksi dikarenakan penurunan bilox dari 0 ke min 2. Di sini ada reaksi 2Na2S2O3 plus I2 bereaksi menjadi 2NaI plus Na2S4O6. Untuk menentukan reaksi redoks, kita harus mencari biloxnya terlebih dahulu. Na itu biloxnya adalah plus 1 dikarenakan Na termasuk golongan 1A, di mana golongan 1A itu setiap biloxnya plus 1. Kemudian O2 itu biloxnya adalah min 2. Nah, untuk min 2 ini dikalikan 3 sama dengan min 6. Na itu plus 1 dikalikan 2 sama dengan plus 2. Agar senyawa Na2S2O3 sama dengan 0, berarti kita ditulis di sininya S2-nya adalah plus 2. Kemudian I2 itu
Biloxnya adalah 0 dikarenakan termasuk unsur bebas. Nah, ada Na itu adalah plus 1, I-nya berarti min 1. Nah, Na2 juga sama, plus 1, O-nya itu adalah min 2. Min 2 dikalikan 6 sama dengan min 12, plus 1 dikalikan 2 sama dengan plus 2. Di sini kita tulis saja ya, karena takut pusing. Min 12, di sini 2, berarti di sini harus 10. 10, S-nya itu 10 dibagi, kita tulis bawahnya jadi 10 dibagi dengan 4. 4 itu dari mana? 4 itu dari indeks S, sama dengan 2,5. Jadi bilox S adalah bilox S4 sama dengan 2,5. Kita cari sebentar. Mana yang jadi S mengalami penaikan bilox, yaitu termasuk oksidasi. Nah, terus kita cari. Nah, ada I2. I2 itu mengalami penurunan bilox, jadi termasuk reduksi. Nah, di sini ada reaksi SO2 plus 2H2S bereaksi menjadi 3S plus 2H2O. Di sini ada dua unsur, yaitu unsur S dengan unsur O. Unsur O itu biloxnya adalah min 2. Min 2 dikalikan dengan 2 adalah min 4. Jadi di sininya plus 4 agar senyawa SO2 itu sama dengan 0. Kemudian H2 biloxnya adalah plus 1. Plus 1 dikalikan dengan 2 adalah plus 2. Jadi di sini adalah min 2 agar senyawa H2S sama dengan 0. Kemudian S biloxnya adalah 0 dikarenakan S termasuk unsur bebas. Nah, yang H2 sama plus 1 biloxnya, O2 adalah min 2 biloxnya. Nah, di sini ada S yang sebelah kiri, kita tarik ke sebelah kanan. Ini terjadi penurunan bilox, yaitu dari plus 4 ke 0. Jadi ini adalah termasuk reduksi. Kemudian di sini ada S-nya adalah min 2 ke 0, yaitu terjadi kenaikan bilox. Jadi termasuk oksidasi. Nah, ini karena dalam satu unsur jadi dua gini, seperti ini. Jadi ini termasuk reaksi autoredox. Nah, jadi ini tuh yang D termasuk reaksi autoredox atau reaksi disproporsionasi. Nah, dari 5 soal tadi, terdapat 3 reaksi. Yang pertama yaitu reaksi redoks, di mana adanya reduksi dan oksidasi. Reduksi adalah penurunan bilox dan oksidasi adalah kenaikan bilox. Yang kedua ada reaksi autoredox atau reaksi disproporsionasi. Nah, di mana autoredox adalah reduktor dan oksidatornya merupakan zat yang sama. Dan yang ketiga yaitu tidak terjadi reaksi redoks maupun autoredoks, di mana sama-sama biloxnya tidak ada yang berubah. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata, dalam penyampaian dan tingkah laku kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.